Klasifikasi iklim dan neraca curah hujan. Raisya Mardia 2502073, dosen pengampus Salmiati MPD PhD, mata kuliah Agroklimatologi, program studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Klasifikasi iklim dan neraca air merupakan dua instrumen analisis yang saling berkaitan dalam menentukan kesesuaian lahan serta strategi manajemen air bagi komoditas perkotaan maupun perkebunan. Klasifikasi iklim seperti sistem Köppen atau Schmidt-Ferguson yang umum digunakan di Indonesia memberikan gambaran makro mengenai tipe wilayah berdasarkan curah hujan dan suhu, yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun neraca air lahan. Neraca air sendiri berfungsi sebagai perhitungan kuantitatif antara input air melalui presipitasi dibandingkan dengan output melalui evapotranspirasi dan aliran permukaan, sehingga dapat diketahui periode surplus atau defisit air pada suatu wilayah. Dalam sektor agroteknologi, integrasi data klasifikasi iklim dan analisis neraca air sangat krusial untuk menentukan jadwal tanam yang tepat, merancang sistem irigasi yang efisien, serta memitigasi risiko kekeringan ekstrim yang dapat menghambat pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Tujuan praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim. Yang kedua, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop dan alat-alat tulis. 1.1 Kota dan Pasar. Analisis data kota dan pasar dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Dengan Januari mendapatkan rata-rata 285, Februari 265, Maret 212, April 108, Mei 78, Juni 68, Juli 58, Agustus 48, September 58, Oktober 88, November 266,5 dan Desember 246,5. 1.2 Menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember termasuk ke golong bulan basah, sedangkan April termasuk ke golongan bulan lembab. Pada Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober termasuk ke golongan bulan kering. 1.3 Menentukan tipe iklim Oldeman. Jumlah bulan basah 5-6 bulan dengan tipe C dengan karakteristik agak basah. Jadi, kota dan pasar termasuk ke dalam tipe C3. 1.4 Membandingkan curah hujan dan etanol. Pada bulan November, Desember, Januari, Februari mendapatkan kondisi surplus karena nilainya di atas 100. Sedangkan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober mendapatkan defisit karena nilainya di bawah 100. Dan di gambar terdapat kurva neraca air bulanan kota dan pasar. 1.5 Menentukan potensi defisit air. Hasil analisis bulan defisit air Maret sampai Oktober mendapatkan 8 bulan. Sedangkan hasil analisis bulan surplus air dari November sampai Maret yaitu 4 bulan. 1.6 Rekomendasi pola tanam. Yang pertama, pola tanam 1 tanpa irigasi teknis. Musim hujan pada bulan November sampai Maret dengan tanaman yang cocok ada padi palawija. Pada musim akhir hujan pada bulan Januari
tanaman yang cocok ada palawija dan falau. Sedangkan pada musim kemarau, Mei sampai Oktober, dapat tanaman yang cocok padi palawija. Pola tanam 2 dengan irigasi baik. Pada musim hujan, bulan November sampai Maret, tanaman yang cocok padi palawija. Pada akhir hujan, bulan Januari, padi palawija. Pada musim kemarau, Mei Oktober, tanaman yang cocok adalah cabai. Pola tanam 3 alternatif. Musim hujan, bulan November Maret, tanaman yang cocok cabai. Pada akhir hujan, bulan Januari, tanaman yang cocok kacang panjang. Pada musim kemarau, bulan Mei sampai Oktober, tanaman yang cocok ubi jalar. Berdasarkan analisis data curah hujan jangka panjang 10 tahun, wilayah dan pasar menunjukkan karakteristik iklim monsunal yang kontras dengan total 5 bulan basah, 1 bulan lembab, dan 6 bulan kering. Menggunakan metode klasifikasi iklim Alderman yang secara spesifik mengkaitkan unsur agroklimatologi dengan kebutuhan air tanaman pangan, terutama padi sawah dan palawija. Wilayah ini masuk ke dalam kategori tipe iklim C3. Angka ini diperoleh dari keberadaan 5 bulan basah berturut-turut yang berlangsung dari November hingga Maret, di mana curah hujan bulanan secara konsisten melampaui 200 mm. Tingginya curah hujan pada periode ini menyediakan suplai air yang sangat melimpah, melampaui laju evapotranspirasi tanaman, sehingga sangat ideal untuk memulai masa tanam utama padi sawah. Tanam hujan tanpa ketergantungan penuh pada irigasi teknis. Namun, tantangan agronomis utama di wilayah ini terletak pada keberadaan 6 bulan kering berturut-turut yang membentang cukup panjang dari Mei hingga Oktober, di mana curah hujan merosot tajam di bawah 100 mm per bulan, dengan titik terendah mencapai 47 pada bulan Agustus. Durasi bulan kering yang panjang ini mengindikasikan bahwa wilayah pesisir atau dataran rendah ini mengalami defisit air yang kritis selama pertengahan hingga akhir tahun akibat tingginya evaporasi tanah yang tidak sebanding dengan input air hujan. Oleh karena itu, karakteristik iklim C3 ini secara teknis membatasi intensitas pertanaman maksimal hanya hingga 200%, yaitu direkomendasikan untuk 1 kali tanam padi pada musim hujan, November sampai Maret, dan diikuti 1 kali tanaman palawija atau hortikultura yang toleran kekeringan pada masa transisi atau awal musim kering. Memasuki puncak musim kering pada bulan Juli hingga Oktober, lahan sebaiknya diberikan fallow atau memerlukan manajemen irigasi suplemen yang ketat serta penerapan teknik mulsa guna menjaga kelembaban tanah dan mencegah kegagalan panen akibat cekaman stres air. Kesimpulannya, dari data curah hujan 10 tahun, wilayah dan pasar memiliki karakteristik iklim monsunal yang masuk ke dalam tipe iklim C3. Menurut klasifikasi Alderman dengan rincian 5 bulan basah, 1 bulan lembab, dan 6 bulan kering, kondisi ini menunjukkan adanya ketersediaan air yang sangat melimpah pada akhir hingga awal tahun yang sangat ideal untuk menopang 1 kali masa tanam padi sawah. Namun adanya periode 6 bulan kering berturut-turut yang panjang membatasi pemanfaatan lahan pada pertengahan tahun, sehingga pola tanam yang paling aman dan direkomendasikan secara agronomis adalah padi, palawija, bera atau irigasi suplemen guna menghindari risiko gagal panen akibat cekaman stres air yang kritis pada puncak musim kemarau.